Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 12 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Agustus 2025. Kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin Asambaris dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis pekan kedua membaca kitab Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid At-Tin Asambaris yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab atau pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam, yaitu wafatu Ummuhu Aminah, wafatnya ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah. Penulis berkata, kharajat Aminatu wa ma'aha ibnuha Muhammad SAW wa hadinatuhu Barakah Ummu Aiman ilal Madinah, yang artinya Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah bersamanya anak laki-lakinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman.
Nama asli dari Ummu Aiman adalah Barakah. Menuju kota Madinah. Kenapa menuju kota Madinah? Saya sudah sering menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memang mempunyai hubungan dengan kota Madinah dari mulai kakek beliau yang kedua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini menikah nanti dengan Salma. Hashim menikah dengan Salma. Salma ini berasal dari Bani Najjar. Bani Najjar adalah penduduk kota Madinah. Jadi dari mulai awal memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan dengan kota Madinah. Kalau boleh dikata berarti nenek beliau yang kedua adalah dari kota Madinah. Nenek beliau berarti Salma. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Hashim menikah dengan Salma, dan Salma orang kota Madinah. Hashim meninggal di Gaza, Palestina. Ya. Kemudian melahirkan seorang yang bernama Syaibah Al-Hamd. Syaibah inilah yang nanti menjadi Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang pertama. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad SAW sekali lagi mempunyai hubungan dengan kota Madinah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, makanya kalau Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Madinah, berarti di situ banyak saudara-saudara ibu. Dan kalau di kota Mekah berarti di situ banyak saudara-saudara bapak dari keturunan laki-lakinya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 6 sanawat. Umur Nabi pada waktu pergi dari kota Mekah ke kota Madinah 6 tahun. Qasidatan ziyarata qabra zawjiha Abdullah fil Madinah. Waktu itu ibunda Nabi Muhammad SAW mengapa ingin pergi dari kota Mekah ke kota Madinah? Bermaksud menziarahi kuburan suaminya, yaitu Abdullah di kota Madinah. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak, dan bapaknya tersebut adalah keturunan dari orang-orang di kota Madinah, dan meninggal di kota Madinah sang bapak. Baik. Wa baqiyat fil Madinati ayyaman kana laha ba'd adh-dhikrayat fi nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesampainya di kota Madinah, beliau tinggal di situ beberapa hari. Wa fi tariqil 'audah ila Makkah maridat Aminah. Nah, dari kota Madinah ingin kembali ke kota Mekah, sakit ibunda Aminah. Washtadda 'alaiha al-marad bil abwa. Dan semakin sakit ibunda Aminah saat berada di Abwa. Dan Abwa
kalau kita perhatikan adalah sebuah jalan antara kota Mekah dan Madinah. Dan jauhnya dari kota Madinah sekitar 25 kilo. Dan jauhnya dari kota Mekah sekitar 235 kilo. Jadi lebih dekat ke kota Madinah. Dan meninggal di situ, famatat wa dufinat fiha. Meninggal ibunda Aminah di Abwa, sebuah daerah jalan antara kota Madinah ke kota Mekah, dan lebih dekat dengan kota Madinah daripada kota Mekah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah dengan siapa? Dengan tadi pengasuhnya yang bernama Barakah, atau yang disebut dengan Ummu Aiman. Barakah atau yang disebut dengan Ummu Aiman. Wa dufinat fiha, ibunda Aminah dikuburkan di situ, di Abwa. Nah, kemudian penulis berkata, wa qad zaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sulh Hudaybiyah kama fil hadits sahih. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummi faja'ala indahu wa baka wa abka man ma'ah. وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. Dan Nabi Muhammad SAW telah menziarahi kuburan ini, yaitu kuburan ibundanya di Abwa. Saat kapan? Saat perdamaian, perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan ini kan wafatnya Nabi, umur beliau baru 6 tahun. Jadi lama baru bisa beliau menziarahi kuburan ibundanya. Kalau dihitung dari umur Nabi 53 tambah 5, 58. Umur Nabi 58 tahun baru menziarahi kuburan ibundanya Aminah. Nah, fajalasa indahu, lalu Nabi Muhammad SAW duduk di samping kuburan. Wabaka, dan beliau menangis. Wa abka man ma'ah, dan beliau membuat orang-orang di sampingnya bersamanya menangis juga. Di dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Kemudian beliau menjawab, "Ista'dzantu Rabbi, aku meminta izin kepada Rabbku, fi an azura qabra ummi, untuk menziarahi kuburan ibuku. Fa'adzina li, lalu diizinkan menziarahi kuburan ibu. Wasta'dzantu fil istighfari laha, falam yu'dzan li, dan aku diizinkan, aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, meminta maghfirah untuk ibundaku, lalu tidak diizinkan untukku. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak diizinkan memintakan ampunan untuk ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antara penjelasannya adalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, kenapa beliau tidak diizinkan untuk memintakan ampunan untuk ibundanya? Fihi anna man mata 'ala al-kufr fahuwa finnar. Di dalamnya terdapat dalil bahwa siapa yang meninggal di atas kekufuran maka dia di dalam neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak bermanfaat
kekerabatan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-'arab min ibadati al-awthan fa huwa min ahli an-nar. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa siapa yang meninggal di masa fatrah, masa kesenjangan, masa kekosongan, dan meninggal di atas apa yang diyakini oleh orang Arab dahulu, yaitu beribadah kepada berhala, maka dia termasuk dari penghuni neraka. Walaysa hadha mu'akhadhah qabla bulughi ad-da'wah, fa inna haula kanat qad balagathum ad-da'watu Ibrahim wa ghayruhu min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini bukan berarti mereka-mereka ini disiksa sebelum sampai dakwah, tidak. Karena dakwah sudah sampai. Disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi perlu diperhatikan, memang permasalahan yang seperti ini akan menjadi permasalahan yang sensitif di tengah kaum muslimin. Kita pun tidak terlalu mengumbar permasalahan seperti itu. Tapi karena ini adalah masalah ilmiah, maka kita sebutkan. Ya. Karena ada memang sebagian ulama, di antaranya Imam As-Suyuti, yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW Muslim dan termasuk daripada penghuni surga. Tetapi sebagian ulama yang lain berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan kafir. Dan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu. Dan ini juga salah satu tafsiran dari surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan maghfirah, ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah SAW dilarang untuk beristighfar untuk ibunya karena meninggal di atas kekufuran, disebutkan oleh para ulama hadis riwayat Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanazala bina. Lalu beliau turun singgah di sebuah tempat. Wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqib fa shalla rak'atain. Kita waktu itu jumlahnya sekitar 1000 orang. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Ketika turun, thumma aqbala alaina biwajhi wa 'ainahu tadrifan. Ketika setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada kita dan kedua matanya berlinang air mata. Faqama ilaihi Umar bin Khattab fafadahu bil abi wal yaqul ya Rasulullah ma'lak. Lalu Umar bin Khattab pun bangun berdiri dan mengatakan, demi bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, atau bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, kenapa engkau menangis wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada apa? Kemudian beliau mengatakan, inni sa'altu rabbi fi istighfari li ummi. Aku memohon kepada Allah untuk meminta ampunan untuk ibuku. Falam ya'dhan li. Lalu Allah tidak mengizinkan untukku. Fadama'at aynaya. Maka kedua mataku berlinang air mata. Rahmatan laha minan nar. Sebagai kasih sayang, kasihan untuk ibundaku
dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad yang lain dari Abu Razin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina ummi? Wahai Rasulullah, di mana ibuku? Kata Abu Razin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka finnar. Ibumu di dalam neraka. Qultu fa aina man madha min ahlik? Lalu aku bertanya lagi, lalu keluargamu yang sudah meninggal duluan di mana juga wahai Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ama tarda an takuna ummuka ma'a ummi? Apakah kamu tidak rela bahwa ibuku bersama ibumu? Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan hadisnya sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, innal khabara amma kana wa yakunu la yadkhulu nasakh. Yang artinya sebuah kabar tentang sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi tidak akan pernah ada penghapusan dari kabar tersebut. Kaqaulihi fi Abi Lahab sayasla naran dzata lahab. Seperti firman Allah pada Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar di dalam api neraka. Ini tidak akan pernah bisa berubah karena sudah ditentukan dalam Al-Quran. Dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Quran. Kemudian wa qawlihi fil Walid sa'urhiquhu sa'uda. Wa kadzalika fi inna abi wa abaka finnar wa inna ummi wa ummuka finnar. Demikian juga ucapan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka, ibuku dan ibumu dalam neraka. Wa hadza laisa khabaran an nar yakhruju minha sahibuha ka ahli al-kabair. Dan ini bukan kabar tentang neraka yang mana orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya dikeluarkan karena dia hanya melakukan dosa besar. Lianna law kana kadzalika la jaza al-istighfar lahum wa law kana qad sabaqa fi ilmi Allah imanuha lam yamnahu an dzalik. Karena kalau seandainya demikian, maka Allah tidak akan melarang untuk beristighfar untuk ibundanya. Ya. Karena Allah telah tahu bahwa ini orang akan beriman. Fa innal a'mala bil khawatim. Karena amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Wa man mata mu'minan fa innallaha yughfaru lahu fala yakunu istighfar lahu mumtani'an. Siapa yang meninggal dalam keadaan beriman, maka diampuni untuknya dosanya. Maka istighfarnya baginya tidak terlarang. Tetapi karena meninggal di atas kekufuran, maka seseorang tidak boleh diistighfari sebagaimana ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 berapa tadi? 13. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Adillah Mu'taqad Abi Hanifah fi Abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil keyakinan Abu Hanifah tentang kedua orang tua Rasulullah SAW. Jadi ini bukan perkataan sekarang ya, orang-orang yang disebut dengan Wahabi atau apa tuduhan-tuduhan macam-macam. Ini sudah dibicarakan dari mulai dahulu. Qala al-Mula Ali al-Qari, amma al-ijma' faqad ittafaqa as-salaf wal khalaf min as-sahabati wat tabi'in wa al-a'immati al-arba'ah wa sa'ir al-mujtahidin 'ala dhalika min ghairi idhari khilaf lima hunalika wal khilaf min al-lahiqin, yani mutaakhir. La yaqdahu fil ijma'is sabiq. Dan ini, perkara ini sudah disepakati oleh para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4, dan seluruh ulama-ulama ahli ijtihad atas hal tersebut. Tidak ada yang menyelisihinya, dan yang menyelisihinya datang belakangan. Tetapi ingat sekali lagi, perkara ini sensitif. Ya, kadang-kadang ada orang di demo, ustadznya tidak boleh ngisi gara-gara perkara ini. Padahal kita
hendaknya kita ingin agar kaum muslimin jika memang berpendapat dengan pendapatnya Imam As-Suyuti, maka silahkan berpendapat demikian. Tapi kalau seandainya berpendapat dengan pendapat para ulama salaf, maka juga jangan sampai diganggu, karena ini permasalahan ilmiah, ya, bukan untuk menghina merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan sampai heboh ceramah ini nantinya, ya, di demo atau diusir atau tidak menuduh bahwa kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Ini pun kita tidak ingin membicarakannya, tapi karena kita baca kitab akhirnya terbaca, maka harus dijelaskan, gitu ya, harus dijelaskan. Dan ini juga tidak pembicaraan terus-terusan yang kita bicarakan, ya. Tapi ya begitu, kadang-kadang ada orang mengambil kekeruhan di dalam kekeruhan. Taib. Kemudian penulis berkata, fi tariqis safar wa fi hadzal bu'di baina Makkah wal Madinah, laysa fi Makkah la yakuna baina amami wala fil Madinah la yakunu liyakuna baina amami wala fil Madinah liyakuna baina akhwali hunaka tamutu amina. Lihat bagaimana beratnya perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan antara kota Madinah ke kota Mekah, dan juga dalam kejauhan ini, kota Madinahnya jauh, kota Mekahnya jauh. Beliau tidak di kota Mekah agar bisa bersama dengan paman-pamannya, saudara-saudara bapaknya. Beliau juga tidak di kota Madinah agar bisa bersama dengan saudara-saudara ibunya. Hunaka tamutu Aminah. Disitulah meninggal Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyusabar Rasul binaw'in khas min al-yut. Agar Rasulullah SAW merasakan perasaan khusus dari keyatiman. Naw'un akhar ghairul yutmil awal alladhi huwa faqdul abi qabla al-wiladah. Ini adalah macam keyatiman yang lain selain yatim yang pertama ketika beliau dilahirkan dan bapak beliau sudah tidak ada. Makanya saya sering mengatakan, para ulama mengatakan keyatiman yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu adalah al-yutmul kamil, keyatiman yang sempurna. Jadi 4 bulan beliau di dalam kandungan, bapaknya meninggal. 6 tahun beliau berumur belum balik, ibundanya meninggal. Nanti 8 bulan kakeknya yang mengurusnya, Abdul Muthalib, meninggal. Ya. Inilah Rasulullah SAW. Wa hadzal yutum fi hadhil marrah yahmilu waq'an shadidan al hadzal tifl. Keyatiman yang ini, yang kedua ini, yaitu wafatnya ibundanya, ini terasa pukulan hebat terhadap anak kecil ini, yaitu Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih berumur berapa? 6 tahun. Wa huwa fi sadisati min umri. Beliau waktu itu berumur 6 tahun. Hinama yara masra'a ummihi wa laysa ma'u ahad yusallihi aw 'ala al-aqall ya'khudhuhu ba'idan an hadzal mashhad min ammatin aw khalatin aw akhawatin. Ketika beliau melihat langsung ibunda beliau dalam keadaan sekarat sampai meninggal, dan saat itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kekurangan kebahagiaan atau mengurangi kesedihan, maksud saya mengurangi kesedihan, atau minimal dijauhkan dari melihat ibundanya dalam keadaan sekarat dan sampai meninggal. Tidak ada pamannya dari saudara-saudara bapak, tidak ada saudara-saudara ibu, tidak ada saudari-saudarinya. Fakana al-musabu 'amiqan yabqa atharuhu fi qalbi. Makanya hal tersebut sangat menetap di dalam kalbu Rasulullah SAW. Saya sering mengatakan, siapa yang terkena musibah
maka bandingkan musibahmu dengan musibah yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya musibahmu akan terasa ringan daripada yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kiat agar bersabar terhadap musibah yang didapat. Karena musibah yang kita dapat tidak lebih besar daripada yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyusbiha sallallahu alaihi wasallam yaqulun nas. Oleh karena inilah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang, kepada umatnya, ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha wa qala bi asbu'aihi as-sabbaba wal wusta. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Dan beliau mengatakan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ada dua tafsiran ini. Ada yang mengatakan bahwa jari telunjuk dan jari tengah tidak akan pernah terpisah, selalu bersama. Ada yang mengatakan bahwa dia sangat dekat, sebagaimana dekatnya ujung jari telunjuk dengan ujung jari tengah. Begitulah keadaan orang yang mengurus anak yatim. Dan itu keluar dari mulut Rasulullah SAW karena memang beliau merasakan itu. Keyatiman yang sangat berat. Umur 6 tahun. Wa yaquluha minal wahyi faqat. Dan beliau bukan hanya sekedar laisa minal wahyi faqat, bukan hanya sekedar mengucapkan itu dari wahyu saja. Wa inna ma yaquluha minal wahyi wa qad wa'a ma'naha bitajribah. Iya, ucapan tadi aku dan yang mengurus anak yatim seperti ini dalam surga bukan hanya sekedar wahyu, tetapi beliau sadar betul karena beliau yang mendapati akan hal tersebut. Wa ya'ti rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi qaswata qalbi. Ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau tentang kerasnya qalbu. Ini menunjukkan bahwa memang hati bisa keras. Qalbu itu bisa keras disebabkan karena maksiat. Kurang berzikir, kurang baca Quran. Ya. Dan beberapa hari yang lalu saya baca kitab bersama Syekh. Ada Syekh datang dari Saudi, kemudian kita baca kitab. Ada sebuah konsep hidup yang menarik di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata begini, wa tahta min wa ila sirrun azimun min asrari tauhid. Di bawah kata dari dan kepada ada rahasia dari rahasia-rahasia agungnya tauhid. Saya ulangi. Di bawah kata min dari dan ila kepada ada rahasia dari rahasia-rahasia agungnya tauhid. Apa itu maksudnya? Kita ini hidup tidak lepas dari min dan ila. Min artinya dari, ila artinya kepada. Min ilallah, dari Allah, kemudian atau dari Allah kemudian kepada Allah. Ya. Contoh misalkan seseorang mendapati qalbunya keras, maka itu tidak bisa diobati kecuali dengan kaedah min dan ilah. Dari Allah kepada Allah. Apa itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan syariat, dan syariat itu kita kerjakan. Di antaranya berzikir, di antaranya beristighfar. Kemudian zikir-zikir dan doa-doa agar kalbu kita itu tidak keras, tidak akan bisa melembutkan kalbu kecuali ketika ilallah, ikhlas hanya kepada Allah. Itu kaidah hidup, pakai baik-baik. Kaidah dari dan kepada, dari Allah dan kepada Allah. Begitu juga dalam menghadapi musibah-musibah yang 5 dalam hidup kita. Kita ini kan tidak lepas dari musibah 5 yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat
155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan musibah, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dan kekurangan makanan minuman. 5 ujian manusia. Kapan kita mendapatkan itu di dunia? Maka konsepnya min wa ila. Apa maksudnya? Yakini baik-baik musibah itu dari Allah. Dan tidak bisa kita menghadapi musibah itu dengan baik dan benar kecuali hanya bersandar ilallah, kepada Allah SWT. Kan indah hidup ini kalau seperti itu. Itu dalam urusan menghadapi takdir-takdir yang buruk. Apa saja. Urusan suami istri, urusan orang tua anak, urusan kekerabatan, rahim, min wa ila. Dari Allah kepada Allah. Contoh misalkan, kita tidak tenang kalbu kita karena satu dan lain hal, karena anak, karena istri, karena suami, karena orang tua, tidak tenang kalbu kita. Konsepnya cuma 2, minallah ilallah. Yakini baik-baik itu takdir dari Allah. Dan ini kalbu tidak akan pernah bisa tenang kecuali ketika bersandar hanya kepada Allah. Dan ini konsep disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berdasarkan ayat Al-Quran, fafirru ilallah, surah Az-Zariyat ayat 50. Maka firru ilallah, larilah kepada Allah, larilah dari siksa Allah dengan cara kepada Allah. Dan tidak ada zat yang kita lari takut kepadanya kecuali kita kembali kepadanya, kecuali Allah. Saya ulangi, tidak ada zat yang kita takut kepadanya tetapi kita malah kembali kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kan takut siksa neraka, takut siksa Allah, tetapi kita kembali kepada Allah. Aturan kalau kita takut singa, harimau, maka kita harus menjauh. Tapi Allah enggak. Kita takut kepada Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali. Kekurangan harta, penyakit, tidak tenang hati, minallah. Yakin itu datang dari Allah. Dan ilallah. Saya tadi malam di Banjarmasin kajian rutin saya Rabu malam Kamis. Kajian besar saya di Banjarmasin Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i. Ada orang bertanya, seorang ibu-ibu, Ustaz, bagaimana menghadapi suami? Saya sekarang hamil, sedang besar-besarnya. Anak sudah 3, suami ingin poligami. Bahkan suami sering sekali menceritakan detail sifat calon istri keduanya. Dan seterusnya. Padahal rumah masih di rumah orang tua. Dan seterusnya. Maka yang seperti itu konsepnya apa? Minallah ilallah. Yakini baik-baik ini keadaan sudah tertakdir 50.000 tahun sebelum penciptaan kita. Dan tidak bisa kita menghadapinya dengan baik dan benar kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati akan tenang, nafas tetap dalam. Tidak mudah untuk seseorang berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Nah, ada orang datang kepada Rasulullah SAW mengadu akan qaswatil qalbi. Mengadu tentang besar kerasnya kalbunya. Fayaqulahu Rasulullah SAW imsah ra'sal yadi.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, usap kepala anak yatim. Ini sebenarnya ada konsep minallah ilallah juga. Kita mengeluhkan kalbu yang keras, dinasihati susah, yang menasihati malah diejek. Nah, itu banyak di zaman sekarang. Ya. Bahkan ada perkataan yang mengatakan begini, para pelaku maksiat mengatakan begini, kamu wahai ahli ibadah, surga belum tentu untukmu. Saya ahli maksiat, neraka belum juga tentu untukku. Dari salah satu sisi benar. Karena yang menjadi hak prerogatif penentu surga dan neraka siapa? Allah. Tetapi kalau itu tujuannya untuk meremehkan maksiat dan meremehkan orang yang mengerjakan ketaatan, maka tidak diperbolehkan. Ini keras, ini contoh kerasnya kolbu. Jarang berzikir, baca Quran malas, itu contoh keras kolbu. Tidak hadir pengajian, contoh keras kolbu. Malas ke pengajian. Karena di dalam pengajian kan dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Ini pengajian yang benar ya, bukan pengajian lawak atau bukan pengajian porno. Ya. Maka itu minallah, itu semua datang dari Allah. Lalu ingin sembuh bagaimana? Illallah. Illallahnya mengerjakan apa yang disyariatkan dalam agama Islam dengan ikhlas. Salah satunya dicontohkan oleh Rasul, imsah ra'sal yatim. Dan saya berpesan pada ikhwah, ketika berhadapan dengan anak yatim, lembutlah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inni uharriju haqqad dha'ifain, al-mar'ata wal yatim. Aku memberatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada dua orang yang lemah, wanita dan anak yatim. Maka para laki-laki yang ada di hadapan saya, hati-hati dengan istrimu. Berlemah lembutlah terhadap istrimu. Jangan mengangkat suara di hadapannya, apalagi kekerasan dalam rumah tangga, suka nempeleng, banting, ini gulat, ini pegulat berarti. Bukan suami berarti. Ini tidak benar. Kenapa? Karena bagaimanapun status istri dalam rumah tangga itu dia adalah pihak yang lemah. Makanya Rasulullah menyebutkan awan baina dzalik. Mereka adalah tawanan di samping suami. Lemah, ya, posisinya pasti lemah. Maka kalau begitu siapa yang mau menguatkannya? Tidak ada lain kecuali suaminya, laki-laki yang mengambilnya di rumah orang tuanya. Kemudian penulis mengatakan, ma qimatu mashi ra'sil yatim? Apa nilai value yang didapat dari mengusap kepala anak yatim? Inna laha atharan kabiran ala hadzal yatim hinama yajidu zumala'ahu min al-atfal lahum aba yahtadinunahum. Sesungguhnya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap yatim ini. Ketika si yatim mendapati teman-temannya dari anak-anak yang lain memiliki bapak-bapak yang mengasuhnya, menyayanginya. Wa huwa la yajidu man yurahibu bih. Sedangkan anak yatim ini tidak memiliki seorang yang menyambutnya. Wa la yajidu man ya'tani bih. Dan dia tidak mendapati seorang yang memperhatikannya. Fayatil haditsun nabawi yusi bil yatim alladhi yahtaju ila ri'ayatil mujtama wa ihtimamih. Maka datanglah hadis ini. Hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mewasiatkan agar berbuat baik kepada yatim. Wa wasiyatu laysat wahyan fahasib kama qult. Dan wasiat beliau agar berbuat baik kepada anak yatim bukan hanya wahyu saja. Wa inna mawahyun talaqqahu min rabbih wa adraka ma'nahu aidan min tajribati 'ashaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada wahyu yang dapat dari Allah dan juga pengalaman hidup yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung rasakan. Ya, langsung rasakan. Dan saya ingin mengingatkan di sini.
Ada beberapa anak punya bapak, tetapi dia terasa yatim. Kenapa? Karena bapaknya sangat acuh terhadap dirinya. Sangat acuh tak acuh terhadap dirinya. Makanya timbul fatherless. Kurang perhatian dari seorang bapak. Setiap kali ada masalah, sana minta sama ibumu. Ngomong sana sama ibumu. Nah, ini tidak benar. Laki-laki kepala keluarga yang paling pertama kali bertanggung jawab atas seluruh anak-anaknya. Dan tidak boleh dibedakan antara anak perempuan dekat dengan bapak, anak laki-laki dekat dengan ibu. Itu keliru. Seluruh anak-anak adalah harus dekat dengan kedua orang tuanya. Dan seluruh anak-anak yang paling bertanggung jawab atas mereka adalah bapaknya sebelum ibunya. Yang paling dicontoh dari seorang anak adalah bapaknya sebelum ibunya. Makanya beberapa kasus di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikan Islam, sebagian mereka melakukan penyimpangan seksual. Anak laki-laki melakukan penyimpangan seksual. Ketika ditelusuri ternyata dia sudah lama tidak ketemu dengan bapaknya. Sudah lama tidak mendapatkan kelembutan, kehangatan, penyambutan dari seorang bapak. Dan itu bukan hanya untuk anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Alangkah indahnya seorang anak laki-laki ketika dia mencontoh bapaknya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Walamma balagha ashuddahu. Ketika Ismail sudah dewasa. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Ibrahim sangat senang berjalan dengan anak laki-laki. Ini anak laki saya nih. Beda dengan sebagian suami yang kadang-kadang kalau urusan anak laki-laki diurus oleh ibunya. Akhirnya yang ada adalah sang anak laki-laki tersebut tidak memiliki kelaki-lakian. Dia manja, apalagi diurus oleh kakek neneknya. Wah, semua boleh. Karena umur kakek nenek tidak lagi untuk mendidik sang anak, tetapi untuk melihat mereka senang. Melihat saja sudah senang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa hadza yadhkuru kullu muslim bi yatamal muslimin fi masyariqil ard wa magharibiha yudhakkiru afwan. Wa hadza yudhakkiru kullu muslimin bi yatamal muslimin fi masyariqil ard wa magharibiha alladhina faqadu aba'ahum. Ini mengingatkan setiap muslim tentang anak-anak yatim kaum muslimin di timur dunia dan di barat dunia yang kehilangan bapaknya. Karena pengertian yatim adalah man faqada abuhu atau abahu qabla an yablugh. Seorang yang kehilangan bapaknya sebelum dia balik. Itu namanya pengertian anak yatim. Minhum at-tifl ar-radhi'. Di antara anak-anak yatim tersebut bahkan ada bayi-bayi yang masih menyusu. Was-saghir alladhi la yajidu kisaan wala ma'wan. Dan di antara anak-anak yatim tersebut ada anak kecil yang tidak mendapati pakaian, tidak mendapati tempat untuk berteduh. Wala ma'kalan wala mashraban. Dan tidak mendapati makanan, minuman. Waqad aqbala a'da'ul Islam alaihi. Pada sisi yang lain, musuh-musuh Islam malah datang kepada mereka. Saya pernah diceritakan, ada seorang pendakwah datang ke sebuah daerah, kemudian melewati sungai, kemudian di tengah lautan kapalnya mati, terombang-ambing. Kemudian pendakwah ini, sudah pokoknya ini yang terakhir, saya nggak akan berdakwah lagi ke sini. Kemudian si ustadz yang membawa pendakwah ini dari luar, saya tidak menyebut namanya. Ya Syekh, orang kafir
melewati mengarungi lautan untuk sampai ke daerah ini, untuk mengkafirkan kaum muslimin di daerah ini. Kamu baru sekali saja begini langsung jerah. Maka kata Syekh, kalau begitu ayo kita jalan lagi. Jadi perlu motivasi memang. Ya. Liyatawallau kafalatahum wa min thamma tahwiluhum ila andinihim. Agar orang-orang musuh-musuh Islam tadi yang datang ke daerah tersebut mendapati anak-anak yatim, mereka yang menjadi kafil yang mengurus anak yatim tersebut, yang akhirnya nanti akan diajak berpindah agama. Wa min wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam tilk natadzakkaru haula bahthan an tilka ad-darajah rafi'ah allati wa'adaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li kafil yatim. Dan dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita dapati pelajaran bahwa derajat sebenarnya yang paling istimewa adalah bukan di dunia, tetapi saat seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Dan salah satu caranya adalah mengurus anak yatim. Dan subhanallah, bapak, ibu-ibu yang diluaskan rezekinya, jangan disimpan sampai bulukan duitnya. Jangan disimpan di rekening, nanti diblokir. Ya. Nanti diblokir. Tetapi gunakanlah untuk kaum muslimin, terutama anak-anak yatim. Apalagi kalau seandainya mereka di pesantren misalkan. Setiap harinya kerjaannya baca Quran, belajar ilmu agama. Subhanallah. Betapa banyak pahala yang orang tersebut akan dapatkan. Ya. Dan saya ulangi sekali lagi, derajat sebenarnya yang paling tinggi adalah ketika seseorang di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa amalan kita tidak akan pernah bisa sampai sebagaimana amalan Rasulullah SAW. Tetapi ada kesempatan untuk bisa dekat dengan Rasulullah SAW saat seseorang mengurus anak yatim. Wa talaban li riqqatil qalbi min qaswatin nashku minha sabahan wa masa. Ini luar biasa. Seakan-akan Syekh sekarang berbicara di zaman yang sekarang ini. Kata beliau, kenapa kita harus berbuat baik kepada anak yatim? Untuk mencari sebuah kelembutan kalbu yang kita mengeluh saat ini, siang dan malam, itu keluhan kita. Kesehatan mental. Itu kan yang dicari sekarang. Saya mendapati beberapa dokter kejiwaan, ahli psikologi, itu lagi laris zaman sekarang. Kenapa? Karena banyak yang stres. Dulu tidak dilihat itu ahli kejiwaan, ahli kedokteran yang paling tidak dilihat. Sekarang banyak yang kesehatan mentalnya kurang. Sedikit-sedikit merasa terganggu. Psikiater sedikit-sedikit merasa terganggu. Ya. Head mental. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah agar seseorang bisa bernapas dengan tenang, lapang, dadanya lapang, tidurnya nyenyak, kemudian beribadah khusyuk. Salah satunya adalah berbuat baik kepada anak itu. Saya pernah menulis sebuah tulisan. Saya bilang, di balik senyumnya terdapat berkah. Di balik senyumnya terdapat berkah. Antum lihat orang kelaparan di tengah jalan, kemudian antum kasih makan. Kemudian dia berterima kasih. Jazakallahu khairan. Ada orang yang kadang nyetir, kemudian dia kasih itu yang biasa di jalan-jalan. Kasihnya agak banyak sedikit misalkan gitu ya. Yang asalnya biasa 2.000, dia kasih 50.000. Dia langsung, Allah. Kemudian senyum, kemudian lambai-lambai. Itu berkah bagi yang ngasih.
Itu berkah bagi yang ngasih, bukan berkah bagi yang mendapatkan. Itu berkah bagi yang ngasih. Dan itu ketenangan tersendiri. Dan itu kesenangan tersendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa ada liwajibi himayati abna'il muslimin minal munassirin wa a'da'il ummatil islamiyah. Dan mengurus anak yatim adalah merupakan penunaian tugas, kewajiban terhadap anak-anak kaum muslimin agar tidak dibawa oleh orang-orang misionaris, musuh-musuh umat Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cerita tentang wafatnya Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad SAW, dan tentang ziarah Nabi Muhammad SAW ke kubur Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari fikih sejarah ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya al-mabhatsus sabi'. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketujuh, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib wa ammihi Abi Thalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya dahulu adalah Syaibah. Nama bapak beliau adalah Hashim. Tadi Hashim menikah dengan siapa? Salma. Salma inilah orang Madinah. Salma inilah orang Madinah. Jadi memang sudah dari mulai semenjak dahulu Nabi Muhammad SAW punya hubungan dengan orang Madinah. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena Syaibah yang merupakan Abdul Muttalib waktu itu di kota Madinah, karena dilahirkan oleh Salma di kota Madinah. Kemudian Al-Muttalib, saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, pergi mengambil keponakannya Syaibah ini. Di jalan, Syaibah ini mengurus pamannya yang mengambilnya, seakan-akan seperti budak. Maka akhirnya orang-orang menyebutkan Abdul Muttalib. Begitu ceritanya. Di Al-Muttalib itu adalah pamannya yang diperintahkan untuk mengambil keponakannya, yaitu Syaibah, yang nanti menjadi Abdul Muttalib. Di tengah jalan sampai ke kota Mekah, orang-orang lihat, ini kok orang baru sampai ke kota Mekah dan sering sekali membantu Al-Muttalib. Maka orang menganggap bahwasanya Al-Muttalib beli seorang budak, maka disebut sebagai Abdul Muttalib. Yang asal namanya siapa? Syaibah. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian kita baca, wa kana Rasulullah SAW inda jaddihi Abdul Muttalib ba'da wafati ummihi Aminah. Adalah Rasul SAW bersama kakeknya Abdul Muttalib setelah wafat ibunda Aminah. Yariqqu lahu riqqah lam yariqqaha ala ahadin min waladihi, kana yaqrubuhu minhu wa yudni, yuqarribuhu minhu wa yudni. Beliau sangat kasihan terhadap Rasulullah SAW, Muhammad SAW kecil. Beliau tidak pernah sekasihan itu terhadap anak-anaknya, tidak pernah selembut itu terhadap anak-anaknya. Dan Abdul Muttalib mendekatkan Nabi Muhammad SAW kecil dan selalu bersama dengan Rasulullah SAW saat kecil. Wa laqad kana yudha'u li Abdul Muttalib firash fi dhillil Ka'bah wa yajlisu banuhu hawla firashi dhalika hatta yakhruja ilayhi la yajlisu alayhi ahadun min bani ijlalan lahu. Fakana Rasulullah SAW ya'ti wa huwa gulamun fayajlisu ala hadzal firash. Dahulu ada Ka'bah, ini seakan Ka'bah ya. Kemudian kalau timurnya Ka'bah itu kan, daerah timur itu mana? Hajar Aswad. Ya, timur itu adalah Hajar Aswad. Otomatis matahari terbit dari situ.
Nah, berarti di sini adalah Naum. Betul nggak? Ya. Di sini Naum, daerah sini. Di situ diletakkan tempat duduk untuk Abdul Muttalib. Ini ceritanya Abdul Muttalib sudah jadi orang besar. Tempat duduk untuk Abdul Muttalib di naungan Ka'bah. Dan anak-anaknya duduk di situ, di sekitar situ. Tapi tempat duduk Abdul Muttalib tidak ada yang berani duduk di situ. Sampai keluar Abdul Muttalib dan duduk di situ. Tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang berani duduk di tempat duduk bapaknya. Karena menghormati sang bapak. Tetapi Rasulullah SAW datang. Dan beliau masih dalam keadaan kecil. Berumur berapa waktu itu? 6 ke 7. Ya. Maka duduk di atas itu. Di atas tempat duduk itu. Fayakhudhuhu a'mamuh wa yamna'una. Maka paman Nabi Muhammad SAW mengambil beliau dan melarang untuk duduk di atas tempat duduk Abdul Muttalib. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhu, da'u ibni fa inna lahu la sya'nan. Yang artinya, biarkan, kata Abdul Muttalib, biarkan itu cucuku. Dia nanti akan menjadi orang terpandang. Jadi mulai dahulu memang sudah dikenal bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi orang terpandang. Thumma yajlisu ma'ahu ala firashihi wa yamsahu dhahrahu biyadihi wa yasurru ma yarahu yasna. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama Rasulullah SAW di tempat duduk tersebut. Ya. Kemudian beliau mengusap punggungnya. Kemudian beliau senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tastamir hadhihi ri'ayah tawilan. Faqad halaka Abdul Muttalib ba'da sanatain min kafalatihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana waqtuha umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat. Tetapi pengasuhan Abdul Muttalib ini tidak lama. Dari mulai semenjak kematian ibundanya sampai wafatnya Abdul Muttalib hanya 2 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berumur 8 tahun. Kemudian, wa kana Abu Talib huwa syaqiqu Abdullah bin Abdul Muttalib wa ummuhuma Fatimah binti Amr ibn Aid wa li adli dalika awsa Abdul Muttalib inda wafati li Abi Talib bi kafalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati. Setelah wafat kakeknya Abdul Muttalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya. Jadi Abdul Muttalib ini punya anak 10 laki-laki. Salah satunya adalah bapak Nabi, Abdullah. Kemudian salah 2-nya adalah Abu Talib. Berarti Abu Talib ini siapanya Nabi? Paman Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa dari 10 saudaranya ini yang ditunjuk untuk mengurus Nabi Muhammad SAW kecil, umur 8 tahun adalah Abu Talib. Karena Abu Talib saudara sekandung dengan bapaknya. Bapak ibunya sama. Saudara sekandung dengan bapaknya. Itu jawabannya. Ya, saudara sekandung. Makanya akhirnya setelah wafatnya Abdul Muttalib sang kakek, diasuh Nabi Muhammad SAW oleh siapa? Abu Talib. Abu Talib. Baik. Waqad kana Abu Talib faqiran la mala lahu ma'a kathrati 'iyalihi. Nah, Abu Talib ini orang miskin. Padahal keluarganya banyak. Wa kana yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban shadidan. Dan beliau juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat besar. Fakana la yanamu illa indah wa idza kharaja ma'ah. Abu Talib tidak pernah tidur kecuali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah keluar rumah kecuali membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati hadits wa ta'liq haula hadhihi al-kafala allati qama biha Abu Talib باذل قصارى جهده في تربيته صلى الله عليه وسلم صغيرا ونصرته كبيرا مداوما عليها أكثر من 40 سنة في مواجهة قومه في مكة حتى وفاته
في السنة العاشرة من البعثة وذلك عند الحديث عن وفاة أبي طالب في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الكتاب. Akan datang nanti penjelasan bagaimana Abu Talib beliau mendidik, mengasuh Rasul SAW ketika masih kecil, kemudian membela Rasul SAW ketika Rasul SAW sudah dewasa, dan senantiasa membela Rasul SAW sampai umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun di kota Mekah, membela Nabi Muhammad SAW. Sampai wafatnya Abu Talib tahun ke-10 dari kenabian. Berarti umur Nabi waktu itu 50 tahun. Berarti kalau dihitung, ayo yang pintar matematik, berapa tahun Abu Talib mengasuh Nabi? 42 tahun. Seorang paman mengasuh keponakan 42 tahun. Dari mulai kecil sampai besar, sampai diangkat menjadi nabi, sampai membela Nabi Muhammad SAW, sampai wafatnya Abu Talib tahun ke-10 dari kenabian, dan waktu itu umur Nabi Muhammad SAW 50 tahun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diceritakan di dalam kitab ini tentang wafatnya Abu Talib pada pembahasan ketiga dari pasal yang ketiga dari kitab ini, insyaallah taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik yang disebutkan oleh para ulama sejarah, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW nanti beliau pergi bersafar bersama pamannya ini Abu Talib ke negeri Syam. Dan ketika bersafar dari Mekah ke negeri Syam, kenapa ke negeri Syam? Syam itu Palestina, Yordania, Suria, Libanon, karena di situ daerah untuk berdagang. Maka orang-orang kota Mekah banyak pergi ke Syam. Rihlat asy-syita was-saif. Perjalanan musim panas dan musim dingin. Nah, pamannya waktu itu bersama orang-orang Quraisy membawa Nabi Muhammad SAW. Lalu datang seorang rahib. Rahib ini adalah ahli ilmu orang Yahudi. Kalau kita ustadznya orang Yahudi, namanya Bahira. Lalu Bahira ini mendatangi Abu Talib dan orang-orang Quraisy yang membawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bahira ini mencari Nabi Muhammad SAW sampai datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memegang tangan Rasulullah SAW. Lalu Bahira berkata, "Hadza sayyidul alamin wa hadza rasul rabbil alamin." Ini umur Nabi waktu itu masih 20-an tahun. Ini adalah pemimpin alam semesta. Ini adalah Rasul dari Allah yang memiliki alam semesta. Yab'athuhullahu rahmatan lil alamin. Allah mengutus orang ini nanti sebagai rahmat untuk alam semesta. Lalu orang-orang Quraisy, semenjak itu sudah terkenal itu Nabi Muhammad SAW memang dikatakan oleh Bahira bahwa dia adalah Rasul Rabbul Alamin. Apa buktinya yang engkau miliki bahwa ini akan menjadi Rasul? Kata beliau, "Innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa syajar wala hajar illa kharra sajid." Ketika kalian mau datang ke tempat ini, tidak ada pohon dan bebatuan kecuali sujud kepada orang tersebut. Wala yasjudan illa linabi. Ini pohon dan batu tidak pernah sujud kecuali untuk seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifihi mithla tuffah. Dan aku mengetahui cincin kenabian ada pada pundak Nabi Muhammad SAW yang lebih kecil daripada buah apel. Thumma raja'a fasana'a lahum ta'aman. Lalu setelah itu beliau pulang, Bahira ini pulang dan
memasak untuk mereka, untuk orang-orang Quraisy yang singgah tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian memberikan saran untuk orang-orang Quraisy ini. Jangan kalian ke daerah Romawi. Karena kalau ini diketahui oleh orang-orang Romawi, maka ini akan dibunuh. Nah, akhirnya pulanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita yang tidak disebutkan oleh penulis, bahwasanya ada Bahira yang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sayyidu atau rasul rabbil alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan yang ke-8 tentang Nabi Muhammad SAW menggembala kambing dan apa pelajaran-pelajaran dari penggembalaan kambing. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Atas yang saya sampaikan pada saat ini, bagi jemaah yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat pada Rasul. Kadang kita lengah saat ustaz atau penceramah kita dengan menggunakan kata ganti sepertinya beliau atau dia. Apakah kewajiban salawat itu juga harus disampaikan? Karena kita lengahnya di situ. Bagus pertanyaannya. Ya. Kembalikan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seorang yang bakhil, pelit, orang yang aku disebutkan di hadapannya dan tidak bersalawat atasku. Di sini yang disebutkan itu adalah nama. Itu yang sangat ditekankan. Kalau ada seorang ustaz menyebutkan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita harus bersalawat. Tetapi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang ingin menyebutkan salawat tidak mengapa. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ tidak disebutkan nama. Tetapi yang disebutkan nama lah yang disebut, yang disalawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sungguh seseorang benar-benar merugi disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Jadi yang kita lakukan adalah apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Adapun kalau ada imbuhan beliau, kemudian ibunda beliau misalnya, maka itu tidak disebutkan Rasulullah SAW. Tetapi kalau ingin bersalawat tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? ada lagi ibu-ibu mungkin? Ustaz, ibu baca pertanyaan dari Mas Ustaz. Ya. Saat ibunda Rasulullah SAW wafat, pada ketika sakaratul maut, di manakah posisinya? Apakah di tengah jalan atau di pondok atau di mana? Adakah hadis yang menyebutkan demikian? Lagi? Saat ibunda Rasulullah wafat, pada ketika sakaratul maut, di manakah posisinya? Apakah di tengah jalan, di sebuah pondok atau di mana? Adakah hadis yang menyebutkan demikian? Tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersama ibundanya, bersama Barakah Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah SAW. Itu sudah berjalan dari kota Madinah ingin pulang ke kota Mekah. Kemudian di daerah namanya Abwa, Al-Abwa. Dan dia adalah sebuah desa dan masih ada sampai sekarang. Dan dia terletak antara jalan kota Mekah dan kota Madinah. Dari kota Madinah sekitar 25 kilo, dari kota Mekah sekitar 235 kilo.
Dan kenapa disebut Abwa? Karena namanya memang seperti itu di situ. Jadi dia ada sebuah tempat, sebuah desa, ya, sebuah desa. Nah, wallahu a'lam. Bukan berarti di jalan di tengah jalan, bukan, tetapi dia desa yang dilalui oleh orang-orang yang ingin pergi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kita kan belajar sirah Nabawiyah, Ustaz. Apa yang diharapkan ke kita juga dengan mempelajari sirah Nabi itu apa, Ustaz? Yang paling utama adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, Dr. Firada Rijah, beliau mempunyai kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Dan itu kitab saya baca di pesantren di hadapan para ustadz, para pegawai pesantren saya. Di situ judulnya Sirah Nabawiyah, bekal menumbuhkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu salah satu tujuan dari belajar Sirah Nabawiyah, yaitu agar kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang jika mencintai sesuatu, maka dia akan menyebut yang banyak sesuatu tersebut. Apalagi kita mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diambil suri tauladannya. Wallahu a'lam. Lagi? Tafadhol. Dalam kaidah dari dan kepada, jika melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina saat ini, apakah hal tersebut bisa dikatakan merupakan ketetapan Allah? Oh iya, semuanya itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi terhadap kaum muslimin di Palestina itu ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tugas kita yang mampu bersedekah, bersedekahlah. Dan yang tidak mampu, berdoalah. Doakan mereka agar sabar, doakan mereka agar diterima amal ibadahnya, doakan mereka agar diangkat kesulitannya. Dan jangan remehkan doa. Masa doa-doa Ustaz? Enggak, jangan remehkan doa. Memang seseorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya. Mereka mungkin sedang tebal imannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada perkataan menarik dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karb idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati makhluqin. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, maka terjadi keputusasaan. Keputusasaan seorang hamba untuk minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah terjadi itu, dan itu yang kadang lewat dari diri kita, putus asa minta bantuan dari makhluk. Kalau sudah terjadi itu, maka ta'allaqa qalbuhu billahi wahda. Akhirnya kalbunya bergantung hanya kepada Allah semata. Dan itu yang sering terlewat dari diri kita. Oh, masih ada harta, oh masih ada jabatan, oh masih ada kolega, oh masih ada pekerjaan, oh masih ada teman, oh masih ada orang tua, oh masih ada istri anak. Lupa dia bahwa itu terbatas seluruhnya. Kalau dia sudah putus asa minta bantuan dari makhluk, baru bergantung kalbunya hanya kepada Allah. Kalau sudah benar-benar bergantung kalbunya kepada Allah, wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Dan kita sangat sedih, wajib sedih dengan apa yang terjadi di tengah kaum muslimin di Palestina, terutama di daerah Gaza.
Dan jangan banyak untuk memperkeruh suasana dengan komentar, nyalahkan sana sini. Apa yang kamu sudah lakukan itu saja. Apakah bersedekah? Apakah menjadi relawan di sana? Ataukah mendoakan? Ya. Karena kadang-kadang berkomentar, komentarnya bisa dianggap dosa yang dia lakukan dengan komentar tersebut. Wallahu a'lam. Masih bisa izin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Mungkin di luar tema Ustaz. Paman kami memiliki anak angkat laki-laki, sudah berkeluarga dan memiliki anak. Akan tetapi hingga saat ini anaknya tersebut belum diberitahukan status oleh paman kami bahwa dia hanyalah anak angkat. Saat pernikahan anaknya tersebut dinisbatkan sebagai anak paman. Paman tidak memiliki anak kandung. Pertanyaannya, bagaimana hukum syar'i tentang anak angkat tersebut? Apakah konsekuensi yang timbul atas status anak angkatnya? Kedua, apakah yang harus dilakukan oleh paman kami terhadap anak angkat tersebut? Ketiga, berdosakah kami yang tahu persis dengan status anak tersebut jika tidak menyampaikan atau tidak menasihati paman kami karena segan dan tidak enak? Dan jika paman kami meninggal, bagaimana hukum faraid yang berlaku demikian seperti itu? Bismillah, alhamdulillah. Anak angkatnya perempuan apa laki? Kalau seandainya dia laki, maka pernikahannya sah, karena dia tidak memerlukan wali. Pernikahannya sah karena dia tidak memerlukan wali. Cuma mungkin dia berdosa dari sisi memakai nasab selain nasab bapaknya. Kemudian, dan dia orang lain, bukan keluarga. Dia orang lain dan bukan keluarga. Dan yang lebih utama, dinasihati sang paman atau diberitahu kepada anaknya tersebut, agar tujuannya adalah agar bisa terjadi kejelasan antara status dia sebagai anak angkat dengan saudara-saudaranya yang selama ini dia anggap sebagai saudara kandungnya. Karena di situ ada mahram, di situ ada aurat, di situ ada waris dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Dan di dalam agama Islam, mengangkat anak boleh saja dengan maksud untuk mengurusnya, bukan menasabkan kepadanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad SAW adalah bapak salah seorang di antara kalian. Karena waktu itu ada namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian karena saking dekatnya dengan Rasulullah SAW dianggap sebagai anak, maka akhirnya orang menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad. Maka itu dibatalkan dalam syariat Islam. Yang boleh adalah mengurusnya, tetapi nasabnya tetap kepada nasab orang tuanya. Kemudian kalau tidak diberitahukan nanti akan berpengaruh kepada aurat, kepada mahram dan juga waris. Demikian. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pesan saya tadi, yaitu kaedah min wa ila, kaedah dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada agungnya perkara tauhid, baik tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.